Halo Sobat Civikus, perkenalkan nama saya Christine dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menceritakan kembali buku yang berjudul Gelombang Demokrasi Ketiga yang ditulis oleh Samuel P. Huntington. Baik, langsung saja kita akan masuk pada bab yang pertama, yaitu awal gelombang ketiga. Awal gelombang ketiga demokrasi di dunia modern berawal dengan tidak masuk akal dan tidak sengaja pada hari Kamis 25 April 1974 jam 12:25 di Lisabon, Portugal. Satuan militer Lisabon dan daerah sekitarnya mulai melakukan rencana kudeta yang telah disusun secara seksama oleh para perwira muda yang dipimpin oleh MFA. Saat diputarnya lagu Grandola Villa Morena, kudeta tersebut berhasil dan terlaksana secara efisien. Marcelo Caetano, sang diktator, disingkirkan dari kekuasaannya dan diasingkan sehingga tamatlah kediktatoran yang lahir dari kudeta militer serupa di tahun 1926. Kudeta 25 April itu merupakan awal yang sulit dipercaya dari suatu gerakan ke arah demokrasi di seluruh dunia karena kudeta lebih sering menjatuhkan ketimbang mengantarkan rezim yang demokratis. Arti demokrasi. Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan berasal dari para filsuf Yunani. Pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20, dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul 3 pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintah. Gelombang demokrasi. Dorongan pertama ke arah demokrasi di barat terjadi pada paruh pertama abad ke-17. Sebuah gelombang demokrasi adalah sekelompok transisi dari rezim-rezim non-demokrasi dan rezim-rezim demokratis yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dan jumlahnya secara signifikan lebih banyak dari transisi menuju arah sebaliknya. Sebuah gelombang biasanya juga mencangkup liberalisasi atau demokratisasi sebagai sebagian pada sistem-sistem politik yang tidak sepenuhnya menjadi demokratis. Gelombang demokrasi pertama. Gelombang pertama berakar pada revolusi Prancis dari revolusi Amerika, namun kemunculan lembaga-lembaga demokrasi nasional yang sesungguhnya merupakan fenomena abad ke-19. Dalam abad itu, lembaga-lembaga demokrasi di sejumlah besar negeri berkembang secara berangsur-angsur sehingga sulit serta subjektif untuk menyebut suatu waktu tertentu di mana setelah titik waktu itu sistem politik dapat dianggap demokratis. Gelombang balik pertama. Gelombang balik pertama berawal pada tahun 1922 dengan ditandai Mars di Roma dan dicampakkannya demokrasi Italia yang rapuh dan agak korup secara mudah oleh Mussolini. Dalam masa satu dasawarsa, lebih sedikit lembaga demokrasi yang masih muda di Lituania, Polandia, Latvia, dan Estonia digulingkan oleh kudeta militer. Gelombang demokrasi kedua. Sebuah gelombang demokrasi yang pendek mulai muncul pada masa Perang Dunia Kedua di 4 negeri Amerika Latin lainnya seperti Argentina, Kolombia, Peru, dan Venezuela. Pemilihan umum pada tahun 1945 dan 1946 telah mengantarkan pemerintah pemilihan rakyat. Namun di keempat negeri itu, praktek-praktek demokrasi tidak berlangsung lama dan pada awal dari dasawarsa 1950 digantikan oleh pemerintahan diktator. Sementara itu, pada awal berakhirnya kekuasaan kolonial barat menghasilkan sejumlah negara baru. Gelombang balik kedua. Menjelang awal dasawarsa 1960, gelombang kedua demokrasi telah kehabisan tenaga. Menjelang akhir dasawarsa 1950, perkembangan politik dan transisi rezim mengambil bentuk yang sangat otoriter. Perubahan paling dramatis terjadi di Amerika Latin. Pergeseran ke arah otoritarisme dimulai dari Peru pada tahun 1962 ketika pihak militer campur tangan untuk mengubah hasil sebuah pemilihan umum. Ayunan menjauhi demokrasi di seluruh dunia dalam dasawarsa 1960 dan awal dasawarsa 1970 mengesankan. Menurut sebuah perhitungan pada tahun 1962, 13 pemerintahan di dunia merupakan hasil kudeta pada tahun 1975, 38 pemerintahan. Gelombang demokrasi ketiga. Rezim-rezim demokrasi menggantikan rezim-rezim otoriter. Bentuk dan ukuran negeri bermacam-macam dan dalam beberapa dasawarsa pasca Perang Dunia Kedua
Jumlah negeri yang merdeka telah bertambah 2 kali lipat. Namun proporsi negeri-negeri demokrasi di dunia menunjukkan keteraturannya yang cukup tinggi. Pada palung dari 2 gelombang balik, 19,7% dan 24,6% negeri-negeri di dunia merupakan negara demokratis. Pada puncak dari 2 gelombang demokratis, 45,3% dan 32,4% negeri-negeri di dunia menganut sistem demokrasi. Pada tahun 1990, sekitar 45,0% negara merdeka di dunia memiliki sistem pemerintahan demokrasi sama seperti pada tahun 1922. Isu-isu demokratisasi. Perbedaan pandangan mengenai masa dan demokrasi pada pertengahan dasawarsa 1970 dan pada akhir dasawarsa 1980 itu tentu saja teramat dramatis. Perubahan pendapat menimbulkan isu-isu pokok mengenai hubungan antara demokrasi politik dengan perkembangan sejarah. Isu-isu besar ini mengenai jangkauan dan permanen demokrasi adalah suatu kecenderungan global jangka panjang menuju perluasan sistem politik demokrasi di dunia. Sejak awal abad ke-19 hingga tahun 1990, negeri-negeri demokrasi tidak memerangi dan perkecualian yang tak berarti atau yang bersifat formal negeri demokrasi yang lain. Sekarang kita masuk pada bab kedua, menjelaskan gelombang. Pada tahun 1848 terjadi revolusi di beberapa negeri Eropa. Pada tahun 1968, protes yang dilancarkan para mahasiswa meletus di banyak negeri pada beberapa benua di Amerika Latin dan Afrika. Kudeta militer sering terjadi dalam waktu yang bersamaan di berbagai negeri. Pemilihan umum di negeri-negeri demokratis menimbulkan suatu gerakan berayun ke kiri dalam suatu dasawarsa dan gerakan berayun ke kanan dalam dasawarsa berikutnya. Gelombang panjang demokrasi dalam abad ke-19 menyebar selama waktu yang cukup lama, sehingga gelombang itu dapat dibedakan secara signifikan dengan gelombang demokrasi dan gelombang balik yang terjadi kemudian. Penyebab tunggal. Dapat dibayangkan bahwa keenam X itu boleh jadi hanya mempunyai atau penyebab sajak, yakni A yang keberadaannya tidak berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam negeri maupun dari keamanan negeri itu. Sebagai contoh penyebab itu barangkali adalah munculnya sebuah negeri adikuasa yang baru atau satu perubahan besar yang lahir dalam distribusi kekuasaan di tingkat internasional. Penyebabnya bisa jadi adalah sebuah perang besar atau peristiwa penting yang lain yang mempunyai dampak pada banyak masyarakat yang lain. Beberapa bangsa Amerika Latin misalnya setelah mulai membentuk enzim demokrasi atau menyelenggarakan pemilihan nasional yang baru pada tahun 1945 dan 1946, bukti menunjukkan bahwa perkembangan X ini sebagai besar merupakan akibat dari satu sebab saja, yaitu kemenangan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Perkembangan yang paralel. Para teoritikus telah berargumentasi bahwa sebuah negeri cenderung mendorong maju demokrasi ketika negeri itu melewati abang perkembangan ekonomi tertentu, mencapai suatu tingkat GNP per kapita tertentu atau rasio meledak aksara tertentu. Dalam hal ini, kemajuan demokrasi di masing-masing negeri disebabkan oleh satu hal yang berada di dalam masing-masing negeri itu dan bersifat khusus bagi negeri itu, akan tetapi sebab-sebab yang sama boleh jadi juga bekerja secara agak simultan di negeri-negeri lain dan menimbulkan aksi serupa. Efek bola salju. Faktor penyebab yang penting bagi terjadinya X di suatu negeri boleh jadi adalah terjadinya X di sebuah negeri yang lain. Adalah mustahil apabila kedua X itu tersebut terjadi pada saat yang sama, namun informasi mengenai peristiwa-peristiwa politik yang penting sama makin cepat, hampir-hampir seketika disiarkan ke seluruh dunia. Karena itu pentingnya X di suatu negeri semakin berpeluang untuk memicu terjadinya peristiwa serupa dalam waktu yang hampir bersamaan di negara lain. Demonstration effect atau efek untuk meniru semakin mungkin terjadi. Suatu sebab yang unik dan bahkan ganjil di suatu negeri boleh jadi menimbulkan eksis di negeri itu, akan tetapi kemudian X boleh jadi menjadi penyebab terjadinya kejadian serupa di negeri-negeri lain yang pada akhirnya dapat menimbulkan efek bola salju pada negara-negara yang lain pula. Nostrum yang paling luas digunakan. Faktor-faktor penyebab langsung peristiwa X di berbagai negara
boleh jadi sangat berbeda, namun sebab-sebab yang berbeda ini dapat merangsang respon yang sama apabila elit-elit di negeri-negeri yang berlainan sama-sama percaya pada keampuhan respon itu, yaitu remedi zamannya atau nostrum. Suatu negeri boleh jadi melakukan transisi enzim untuk menanggulangi kelompok masalah yang sangat berbeda, inflasi di negeri yang satu, golongan hukum yang tertiban di sebuah negeri yang lain, posisi ekonomi yang sangat parah di negeri itu. Menjelaskan gelombang demokrasi. Faktor politik dan militer jelas sangat dominan dalam gelombang demokratisasi. Kedua sebagai besar negeri yang telah beralih ke demokrasi dalam gelombang ini dapat digolongkan ke dalam 3 kategori berikut ini. Pertama, negeri-negeri sekutu barat yang menang perang telah memaksakan demokrasi kepada sejumlah negeri. Kedua, banyak negeri yang lain bergerak menuju demokrasi karena negara-negara sekutu barat telah memenangkan perang itu. Ketiga, melemahnya negeri-negeri barat karena perang itu dan bangkitnya nasionalisme di sejumlah koloni mereka di luar negeri telah mendorong mereka untuk mulai proses dekolonisasi, sehingga kemenangan negeri-negeri demokrasi barat dalam Perang Dunia II dan dekolonisasi oleh negara-negeri demokrasi itu sesuai perang merupakan penyebab utama bagi gelombang demokratisasi. Menjelang gelombang ketiga, rezim-rezim yang bergerak ke arah demokrasi dalam gelombang ketiga sangat berbeda satu sama lain. Rezim-rezim ini dapat merupakan sistem satu partai, rezim militer, diktator perorangan, dan oligarki rasial di Afrika Selatan. Kebanyakan negeri-negeri pada tahun 1974 menganut sistem otoriter dan tidak melakukan demokratisasi sehingga tahun 1990 tidak memiliki pengalaman demokrasi sebelumnya. Namun menjelang tahun 1989, gelombang ketiga memasuki fase kedua dan mulai mempengaruhi negeri-negeri yang belum memiliki pengalaman demokrasi yang berarti. Merosotnya legitimasi dan dilema kinerja. Legitimasi adalah konsep yang syarat emosi yang berusaha dihindari oleh para analisis politik. Ideologi utama yang membenarkan otoritarisme pada zaman modern adalah Marxis-Leninisme. Dalam Dasawarsa 1970, banyak rezim otoriter juga menghadapi masalah legitimasi karena pengalaman masa lalu negeri tersebut dengan demokrasi. Ideologi komunis juga menjadi penghalang utama bagi pertumbuhan ekonomi dan menghalangi kemampuan rezim itu untuk melegitimasi dirinya berdasarkan kinerja ekonomi. Karena itu, negeri komunis pada mulanya Marxisme-Leninisme dapat memberikan legitimasi ideologi, tetapi ketika legitimasi ini melemah, Marxisme-Leninisme memusnahkan negeri itu untuk mengembangkan legitimasi berdasarkan kinerja ekonomi. Perkembangan ekonomi dan krisis ekonomi. Faktor ekonomi mempengaruhi demokratisasi sebagaimana dikemukakan di atas. Lonjakan harga minyak di sejumlah negara dan kendala-kendala Marxis-Leninisme di negeri-negeri lain telah menimbulkan merosotnya kegiatan ekonomi yang melemahkan rezim-rezim otoriter menjelang awal Dasawarsa 1970. Banyak negeri telah mencapai tingkat perkembangan ekonomi yang menjadi landasan ekonomi bagi demokrasi dan melancarkan transisi menuju demokrasi. Pendeknya, perkembangan ekonomi menyediakan sebuah landasan bagi demokrasi. Krisis yang timbul akibat perkembangan cepat atau resesi ekonomi melemah otoritarisme ketika faktor ini tidak muncul di setiap negara, tetapi faktor tidak ada negeri gelombang ketiga yang terhindar dari semua faktor ini. Perkembangan ekonomi. Dalam Dasawarsa 1920 dan Dasawarsa 1930, berbagai faktor termasuk krisis ekonomi telah menghasilkan gelombang balik pertama menuju otoritarisme, namun pasca umumnya perkembangan ekonomi berlanjut dan memisahkan demokrasi dengan non-demokrasi bergerak naik tahun 1950-an dan 1960-an. Merupakan masa pertumbuhan ekonomi global yang mengesankan khususnya di kalangan negeri-negeri kurang berkembang. Menjelang Dasawarsa 1970, pusat zona transisi ekonomi telah bergerak ke atas dari tingkat sebelum perang, yaitu 300 sampai 500 US dollar ke tingkat yang berkisar antara 500 sampai 1000 US dollar. Negeri-negeri dikelompokkan berdasarkan GNP per kapita pada tahun 1976 sebagaimana dilaporkan oleh Bank Dunia dan berdasarkan kriteria
apakah negeri-negeri itu memiliki sistem demokrasi atau tidak pada tahun 1974. Pertumbuhan yang pesat. Bergeraknya negeri-negeri memasuki rentang zona transisi ekonomi berpendapatan menengah dengan sedikit menimbulkan perubahan-perubahan pada struktur sosial, kepercayaan, dan kultur yang kondusif bagi munculnya demokrasi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan cepat menciptakan landasan ekonomi bagi demokrasi, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang lain lambat akan lebih lambat pula menciptakan landasan itu. Namun pertumbuhan ekonomi yang pesat juga meningkatkan harapan, memperhebat timbangan, dan menciptakan tekanan serta ketegangan dalam struktur sosial sehingga merangsang mobilitas politik dan tuntutan bagi partisipasi politik. Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat pasti menimbulkan tentang yang ditunjukkan kepada pimpinan otoriter. Pertumbuhan ini tidak mesti menyebabkan mereka mulai demokrasi. Perubahan keagamaan. Ada dua perkembangan dalam agama yang telah mendorong demokratisasi pada dasawarsa 1970 dan dasawarsa 1980. Ada korelasi yang tinggi antara agama Kristen Barat dengan demokrasi modern. Mula-mula perkembangan di negeri-negeri Kristen dan tumbuh paling pesat di sana. Demokrasi sangat jarang terdapat di negeri-negeri di mana mayoritas besar penduduknya beragama Islam, Buddha, atau Konfusius. Korelasi ini tidak membuktikan adanya hubungan sebab akibat, namun agama Kristen Barat menekan martabat individu dan pemisahan antara gereja dan negara. Otoritarisme Konfusius dan pasifan Buddhisme digantikan oleh militeri Kristen. Perkembangan keagamaan yang kedua dan lebih penting yang mendorong demokratisasi meliputi perubahan-perubahan yang berakibat luas yang terjadi pada doktrin kepemimpinan terlibatnya rakyat dan persekutuan politik dari Gereja Katolik Roma. Kebijakan baru pelaku eksternal. Demokratisasi di suatu negeri mungkin dipengaruhi atau barangkali ditentukan oleh tindakan-tindakan pemerintah dan lembaga yang berada di negeri itu, sebagaimana dikemukakan oleh Robert Dahl pada 15 negeri dari 29 negeri demokratis di tahun 1970. Pembentukan rezim demokratisasi yang pertama terjadi selama masa penjajahan asing atau ketika negeri itu merdeka dari penjajahan asing. Pelaku-pelaku eksternal pada signifikan telah membantu proses demokratisasi gelombang ketiga, bahkan menjelang akhir dasawarsa 1980, sumber utama kekuatan dan pengaruh di dunia itu Vatikan. Masyarakat Eropa dan Amerika Serikat secara aktif mendorong perkembangan liberalisasi dan demokratisasi. Efek demonstrasi atau efek bola salju. Efek demonstrasi memperlihatkan kepada para pemimpin dan kelompok-kelompok dalam satu masyarakat tentang kemampuan para pemimpin dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat lain dalam mengakhiri sistem otoriter dan memulai suatu sistem demokratis. Efek demonstrasi menunjukkan bagaimana hal itu dapat dilakukan orang-orang pada masyarakat yang mengikuti jejak masyarakat pertama dari belajar dan berupaya meniru teknik-teknik metode-metode yang digunakan untuk mewujudkan demokratisasi pada waktu yang lebih dini. Para pejuang demokratisasi yang hampir belakangan juga belajar tentang bahaya-bahaya yang harus dihindari dan kesulitan-kesulitan yang harus diatasi. Sekarang kita masuk pada bab ketiga, rezim otoriter. Dalam sistem-sistem satu partai secara efektif memonopoli kekuasaan, akses pada kekuasaan melalui organisasi partai, dan partai melegitimasikan kekuasaannya melalui ideologi. Sistem-sistem ini sering mencapai tingkat kelembagaan politik yang relatif tinggi. Dalam rezim-rezim ini, militer menjalankan kekuasaan dengan landasan kelembagaan dan para pemimpin militer biasanya memerintahkan bersama-sama dengan teman sejatawannya sebagai suatu cinta atau mengalir posisi pucuk pemerintahan di antara para jenderal terpenting. Kediktatoran perorangan merupakan kelompok ketiga dari sistem demokrasi yang lebih beragam ciri khas. Kediktatoran perorangan yang pemimpin merupakan sumber wewenang dan kekuasaan bergantung pada akses kepada sang pemimpin, kedekatan dengannya, ketergantung padanya, dan dukungan darinya. Proses transisi.
Transisi gelombang ketiga merupakan proses politik yang kompleks yang melibatkan berbagai kelompok yang berjuang untuk memperoleh kekuasaan dan untuk mendukung atau menentang demokrasi secara tujuan-tujuan lain. Dalam sistem otoriter non-komunis, kaum konservatif dalam pemerintahan biasanya dipandang sebagai orang-orang sayap kanan, fasis, dan nasionalis. Tiga macam interaksi yang menentukan dalam proses demokratisasi adalah interaksi antara pemerintah dan kelompok oposisi, interaksi antara kelompok pembaharu dan kelompok konservatif dalam pemerintahan koalisi, dan interaksi antara kelompok moderat dan kelompok ekstremis di dalam kelompok komposisi. Ketiga interaksi utama ini memainkan peran tertentu dalam semua jenis transisi. Munculnya kelompok pembaharu. Langkah pertama adalah munculnya kelompok pemimpin atau orang-orang yang berpotensi menjadi pemimpin di dalam rezim otoriter yang percaya bahwa gerakan ke arah demokrasi adalah suatu yang dikehendaki atau perlu. Alasan mengapa orang-orang menjadi pembaharu demokratis sangat bervariasi dari negeri ke negeri dan jarang terlihat dengan jelas. Para pembaharu liberal cenderung melihat reboisasi sebagaimana suatu cara untuk melunakkan oposisi terhadap rezim mereka tanpa mendemokratisasikan rezim tersebut sepenuhnya. Kemunculan kelompok pendukung liberalisasi dan kelompok pendukung demokrasi dalam suatu sistem otoriter menciptakan kekurangan primer bagi perubahan politik. Kegagalan liberalisasi. Para pembaharu liberal dan menggantikan pada kepemimpinan konservatif biasanya merupakan sosok-sosok pelaku transisi yang hanya berkuasa sebentar. Akan tetapi, transisi dari otoritarisme yang diliberalisasikan dalam gerakan maju ke muka maupun mundur ke belakang merupakan keterbukaan yang terbatas dapat meningkatkan harapan akan perubahan lebih lanjut yang dapat menimbulkan ketidakstabilan, pergolakan, dan bahkan kekerasan pada gilirannya. Semua ini dapat membangkitkan reaksi anti-demokrasi dan mengakibatkan penggantian kepemimpinan liberalisasi dengan pemimpin-pemimpin konservatif. Pengalaman gelombang ketiga menunjukkan secara jelas bahwa otoritarisme yang telah diliberalisasikan bukanlah suatu ekuilibrium yang stabil. Kompromi antara sistem-sistem yang bertentangan tidak mungkin mantap. Legitimasi ke masa lalu atau menaklukkan kelompok konservatif. Pemerintah yang melakukan reformasi mencoba menetralisasi oposisi kelompok konservatif dengan melemahkan, menenangkan, dan mengubah keyakinan kelompok-kelompok konservatif untuk menghadapi tantangan kelompok konservatif. Sering dibutuhkan pemusatan kekuatan dalam tangan eksekutif untuk reformasi. Persyaratan pertama bagi para pemimpin reformasi adalah membersihkan birokrasi pemerintahan militer dan di mana tempat juga birokrasi partai, dan menggantikan orang-orang konservatif di lembaga-lembaga tinggi dengan para pendukung reformasi. Hal ini biasanya dilakukan secara selektif untuk menghindari timbulnya reaksi kuat dan mendorong perpecahan di kalangan konservatif. Di samping melemahkannya, kelompok konservatif, para pemimpin reformasi juga mencoba menegakkan dan mengubah pendirian mereka. Penggantian atau replacement. Proses replacement sangat berbeda dengan proses transformasi. Kelompok pembaharu masih lemah atau tidak ada dalam rezim itu. Unsur-unsur yang dominan dalam pemerintahan adalah kelompok konservatif yang dengan gigih menentang perubahan rezim. Akibatnya demokratisasi baru bisa berwujud apabila kelompok oposisi makin kuat dan pemerintah semakin lemah sehingga jatuh dengan sendirinya atau digulingkan. Singkat kata, proses replacement terdiri dari 3 fase yang berbeda: perjuangan untuk menumbangkan rezim, tumbangnya rezim, dan perjuangan setelah tumbangnya rezim. Pada rezim-rezim motorik yang lenyap melalui replacement, kelompok pembaharu demokrasi tampak sangat lemah atau dapat dikatakan tidak dijumpai. Transplacement. Pada transplacement, demokratisasi merupakan hasil aksi bersama pemerintahan dan kelompok oposisi. Di dalam pemerintahan itu, keseimbangan antara kelompok konservatif dengan kelompok pembaharu sedemikian rupa sehingga pemerintah bersedia merundingkan tetapi tidak bersedia
Perubahan rezim berbeda dengan situasi di mana demokratisasi kelompok konservatif menimbulkan replacement. Kira-kira 11 dari 35 peristiwa liberasi dan demokratisasi yang terjadi atau mulai berlangsung pada tahun 1970-an dan 1980-an mendekati model transplacement. Sekarang kita masuk pada bab 4, sindrom demokratisasi gelombang ketiga. Cara negeri-negeri beralih ke demokrasi berbeda-beda, namun di samping perbedaan, transformasi, replacement, dan transplacement, gelombang ketiga juga memiliki ciri-ciri penting yang sama. Di antara lebih dari 25 demokratisasi yang telah berlangsung sebelum tahun 1990 atau baru berlangsung pada tahun itu, hanya 2 yaitu Panama dan Grenada merupakan hasil invasi dan pelaksanaan negeri asing. Demokrasi diciptakan oleh para pemimpin pemerintah maupun oposisi yang dapat menahan diri sehingga tidak terpancing untuk menggunakan kekerasan terhadap kelompok radikal di pihak oposisi dan kelompok konservatif di pemerintahan. Kompromi dan partisipasi atau keseimbangan ke arah moderat. Para pemimpin dari kekuatan-kekuatan politik utama dan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat sering tawar-menawar secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dan menyusun rencana-rencana transisi menuju sistem demokrasi yang dapat diterima kalau tidak dapat dikatakan memuaskan semua pihak. Perundingan kompromi dan perjanjian antara kelompok pembaharu dengan kelompok moderat tentu saja merupakan unsur-unsur utama transplacement. Jatuhnya rezim-rezim otoriter hampir selalu menimbulkan kegembiraan dan semangat tersebut. Rezim demokrasi sering menghancurkan ilusi. Pemilihan umum. Pemilihan umum adalah alat serta tujuan demokratisasi. Demokratisasi diwujudkan oleh para penguasa otoriter yang karena suatu alasan berupa penyelenggaraan pemilihan umum dan oleh suatu kelompok-kelompok oposisi yang mendesak penyelenggaraan pemilihan umum dan berpartisipasi di dalamnya. Pembelajaran dari gelombang ketiga adalah bahwa pemilihan umum bukan hanya merupakan kehidupan demokrasi, tetapi juga kematian rezim diktator ketika legitimasi di kinerja para penguasa otoriter merosot. Mereka sering mendapatkan tekanan dan sekaligus insentif yang semakin besar untuk mencoba memperbaharui legitimasi mereka melalui pemilihan umum. Dalam masa 15 tahun pertama, gelombang ketiga memiliki pola pemilihan umum yang mengejutkan. Itu merupakan pola umum. Tingkat kekerasan yang rendah. Hampir setiap demokratisasi yang terjadi antara tahun 1974 dan 1990 melibatkan penggunaan kekerasan. Namun secara keseluruhan tingkat kekerasan tidak tinggi karena terjadi melalui kompromi dan pembelian umum. Kebanyakan demokratisasi gelombang ketiga berlangsung relatif damai bila dibandingkan dengan transisi rezim tipe yang lain. Kekerasan dalam bidang politik melibatkan orang-orang yang melakukan kerusakan fisik terhadap orang atau harta benda dalam rangka mempengaruhi susunan atau perilaku pemerintah. Sekarang kita masuk pada bab 5. Konsolidasi dan permasalahannya. Dalam gelombang balik pertama maupun kedua dari luar negeri dengan sistem politik demokrasi bergeser ke bentuk pemerintahan otoriter. Beberapa banyak di antara 30 negeri yang bergerak ke sistem demokrasi pada dasawarsa 1970 dan 1980 kecenderungan untuk bergeser kembali ke suatu bentuk otoritarisme dua arus balik telah terjadi di Afrika pada dasawarsa 1980, Nigeria pada tahun 1944, dan sudah pada tahun 1989. Spekulasi tentang masa depan jarang memberikan kejelasan, prediksi tentang masa depan sering memalukan. Sistem politik otoriter mengalami masalah-masalah yang berasal dari ciri khasnya seperti pengembalian keputusan yang terlampau terpusat, kekurangannya umpan balik, ketergantungan pada legitimasi kinerja, menuntut ke pengadilan dan menghukum atau memanfaatkan dan menghukum. Rezim-rezim otoriter pada dasawarsa 1970 dan 1980 menyediakan cukup banyak alasan untuk munculnya isu-isu. Tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah otoriter pada bagian akhir abad ke-20 ini tidak banyak berbeda dengan yang dilakukan oleh rezim-rezim otoriter sebelumnya. Perilaku mereka menjadi isu penting dalam masyarakat mereka terutama karena perkembangannya. Kepedulian terhadap hak asasi manusia pada tahun 1970-an di seluruh dunia. Kepentingan hak asasi manusia tercermin pada sifat
tuduhan-tuduhan yang dilontarkan terhadap para pejabat rezim otoriter. Sekarang kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu bab 6, demokrasi yang berlangsung pada hampir 30 negeri antara tahun 1974 dan 1990 serta liberasi di sejumlah negeri memfokuskan perhatian pada suatu isu dasar. Ada 3 faktor lain yang didefinisikan sebagai peran penting dalam gelombang ketiga. Yang pertama adalah penyebaran agama Kristen, dan secara lebih khusus lagi adalah perubahan-perubahan besar dalam dekrit, himbauan, serta komitmen sosial dan politik Gereja Katolik yang terjadi dalam dasawarsa 1960 dan dasawarsa 1970. Suatu gelombang balik ketiga. Menjelang tahun 1990, sekurang-kurangnya 2 negeri gelombang ketiga telah kembali ke sistem pemerintahan otoriter. Gelombang demokrasi pertama dan kedua diikuti oleh gelombang-gelombang balik yang besar yang melebihi masalah-masalah konsolidasi, dan selama masa itu kebanyakan perubahan rezim yang terjadi di seluruh dunia adalah dari demokrasi menjadi otoriterisme. Faktor penyebab dan bentuk kedua gelombang balik pertama itu tidak dapat digunakan untuk memprediksi faktor penyebab dan bentuk gelombang balik ketiga yang mungkin terjadi. Perkembangan ekonomi dan kepemimpinan politik pada gelombang ketiga mungkin akan diikuti oleh kemunculan kembali otoriterisme secara tiba-tiba dan kuat hingga membentuk gelombang balik ketiga. Perkembangan ekonomi memungkinkan terciptanya demokrasi, kepemimpinan politik mewujudkannya. Untuk mewujudkan demokrasi, elit politik di masa depan minimal harus percaya bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kejelekan minimal bagi masyarakat mereka dan diri mereka. Mereka juga harus memiliki keterampilan untuk mewujudkan transisi menuju demokrasi dengan menghadapi kelompok radikal dan kelompok konservatif yang pasti akan tetap ada dan akan terus mencoba mengikuti upaya-upaya mereka. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika masih terdapat kekurangan dan salah kata dalam video ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.